Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Ainun, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Eka, Hadir, Bu. Lusida, Hadir, Bu. Viana. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, hari ini kita akan mempelajari mengenai listrik dinamis. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang listrik statis. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu listrik statis? Listrik yang diam, Bu. Ya, benar ya. Listrik statis itu merupakan listrik yang tidak mengalir atau diam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang dapat kita jumpai mengenai listrik dinamis. Yang pertama yaitu, pernahkah kamu menonton TV, menghidupkan kipas angin? Nah, mereka itu dapat hidup karena apa? Kemudian ada juga pada saat kabel terputus, maka TV, kipas angin, lampu yang semula hidup akan mati tiba-tiba. Nah, kenapa hal tersebut dapat terjadi? Lalu ada juga dalam sebuah rumah terdapat banyak lampu yang terpasang. Ada yang di kamar, ruang tamu, kamar tidur, dapur, dan ruang keluarga. Saat kita menyalakan lampu pada ruang tamu, hanya lampu ruang tamu yang hidup, tetapi lampu pada kamar, kamar mandi, dapur, dan ruang keluarga tidak ikut menyala. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Nah, untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi jenis rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup dengan benar. Yang kedua, dapat membedakan karakteristik rangkaian listrik seri dan paralel dengan tepat. Yang ketiga, dapat menganalisis kuat arus listrik sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff secara benar. Yang keempat, dapat menganalisis hukum Ohm pada rangkaian listrik dengan tepat. Yang kelima, peserta didik dapat melakukan penyelidikan laboratorium secara virtual tentang rangkaian listrik terbuka dan tertutup secara sistematis. Yang keenam, dapat melakukan penyelidikan laboratorium virtual tentang hukum 1 Kirchhoff pada suatu rangkaian dengan tepat. Yang ketujuh, dapat melakukan penyelidikan laboratorium virtual tentang hukum Ohm pada suatu rangkaian dengan teliti. Untuk lebih jelasnya, hari ini kita akan melakukan kegiatan melalui Google Classroom.
untuk tugasnya dapat dilihat di Google Classroom. Nah, sekian, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Tidak, Bu. Baik. Karena tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut pembelajaran ke Google Classroom. Terima kasih, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.